Shalom dan selamat malam untuk kita semuanya. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali boleh sama-sama mengikuti persekutuan doa GMI Titus. Sebelum kita memulai persekutuan doa, mari kita bersatu teduh sejenak. Amin. Mari kita naikkan pujian yang pertama, karya terbesar. Disampaikan oleh Contoh Tea. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih jika hari ini Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh hidup dalam kondisi yang baik dan sehat, dan berkecukupan semua adalah anugerah daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dan terus-menerus menjaga serta melindungi kami. Tuhan, berbicaralah melalui kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami boleh belajar apa yang Tuhan kehendaki untuk kami pelajari pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, mari kita sama-sama membuka dalam Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14 saya akan membacakannya untuk kita semua. Berbunyi demikian, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara yang terkasih, sebelum kita membahas ayat ini, saya ingin mengajak Anda untuk berandai-andai terlebih dahulu ya, sambil merefleksikan beberapa pertanyaan yang akan saya berikan. Saudara bayangkan nih, misalnya dulu sebelum Anda lahir, Anda diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memilih beberapa hal. Kira-kira Anda bakal pilih yang mana? Yang pertama, jika Anda sebelum lahir ditanya nih sama Tuhan, kamu mau bentuk fisik seperti apa? Kira-kira Anda yang ditanya seperti itu, Anda bakal jawab apa? Mungkin ada di antara kita yang akan bilang, oh saya pengen bentuk fisik yang seperti atlet, yang kekar ya. Saya ingin bentuk fisik yang terbaik, yang paling bagus, yang tinggi ya, tidak pendek. Saya ingin bentuk fisik saya hidungnya mancung. Saya ingin bentuk fisik saya matanya bulat besar. Saya ingin warna kulit saya itu tidak hitam, putih ya. Lalu juga mungkin ada yang saya pengen punya genetik yang tidak bisa gendut ya, sehingga saya boleh tetap ideal berat badannya ya. Saya yakin dan percaya kita jika diberikan hak istimewa seperti ini, kita akan memilih yang terbaik untuk bentuk fisik kita. Betul bukan Bapak Ibu? Pasti betul. Semua orang pengen punya kondisi fisik yang terbaik. Lalu juga seandainya nih Anda udah ditanya bentuk fisiknya mau seperti apa, lalu Anda ditanya lagi pertanyaan yang kedua. Nah, sekarang kamu udah tentukan tadi kan bentuk fisikmu, sekarang kamu mau lahir di mana? Ya, kamu mau lahir di negara apa? Kamu mau lahir di dalam suku apa? Ya. Ada mungkin di antara kita yang memilih, wah saya pengen lahir di Paris. Waduh, keren ya, ada menara Eiffel. Lalu ada juga yang mungkin pengen lahirnya di Bali. Wah, saya cinta Indonesia, saya pengen lahir di Bali. Ada mungkin di antara kita yang suka dingin. Wah, saya pengen lahir di Kutub Utara ya. Saya suka salju, saya pengen lahir di Kutub Utara biar saya bisa puas main salju gitu ya. Mungkin kita akan memilih kota atau negara terbaik di mana tempat di mana kita akan dilahirkan. Lalu coba Bapak Ibu bayangkan lagi yang ketiga ya. Yang pertama ditanya bentuk fisik udah ditentukan, negara juga sudah ditentukan. Nah, sekarang pertanyaan ketiga. Sebelum kita lahir, Tuhan tanya, kamu mau lahir di dalam keluarga seperti apa sih? Kita pikir, saya pengen di keluarga seperti apa ya? Oh, saya tahu, saya mau lahir di keluarga konglomerat yang kayaknya 7 turunan yang gak habis-habis sampai nanti saya punya anak, saya punya cucu, punya cicit, kekayaannya 7 turunan tidak habis-habis. Saya pengen lahir di keluarga yang demikian supaya hidup saya sejahtera selalu. Lalu juga tidak hanya kaya, saya juga pengen keluarga itu keluarga yang harmonis. Karena kan ya percuma kalau kaya tapi nggak harmonis gitu ya. Saya pengen di keluarga yang harmonis dan kaya raya ya. Saya pengen di keluarga yang demikian Tuhan. Lalu saudara, plus Anda lahir ya. Anda lahir dengan kondisi fisik yang sudah Anda pilih, yang terbaik. Anda lahir di negara yang juga negara yang sudah Anda pilih, negara terbaik. Anda lahir juga di dalam keluarga yang terbaik, yang hubungannya harmonis, yang kekayaannya juga 7 turunan. Saudara, sayangnya ini hanya berandai-andai. Tidak ada satupun dari antara kita yang bisa memilih di mana kita akan lahir, di negara apa, di dalam keluarga seperti apa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu-satunya pribadi yang pernah lahir ke dalam dunia dan dia bisa memilih mau lahir di dalam keluarga seperti apa, di negara seperti apa,
dan juga dengan bentuk fisik seperti apa, itu hanyalah Yesus Kristus. Tetapi saudara, hari ini kita akan belajar tentang kisah kasih yang terindah. Kenapa saya katakan kisah kasih yang terindah? Karena Bapak Ibu, Yesus ketika dia punya hak, punya kuasa untuk memilih, mari kita lihat apa pilihan dia sebagai anak Allah yang maha kuasa. Saudara, kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan tadi dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Firman yang tadinya ada bersama-sama dengan Allah, sekarang dia telah menjadi manusia. Saudara, inilah bentuk kasih Allah yang pertama. Dia Allah pemilik sorga menjadi manusia. Siapakah sebenarnya manusia sehingga Allah mau menjadi seperti manusia? Saudara, pemazmur itu mengatakan manusia itu hanyalah butiran debu yang kalau hilang itu gak ada harganya. Lalu juga di dalam tulisannya, Paulus juga mengatakan bahwa manusia itu seperti uap, ya, seperti uap yang sebentar ada lalu hilang. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, apa mulianya menjadi manusia sehingga anak Allah yang maha tinggi mau menjadi manusia? Jawabannya dapat kita temukan di dalam Yohanes 3 ayat 16, berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman telah menjadi manusia. Itu semua didasarkan oleh karena kasih, oleh karena cinta. Saudara, kita hidup di dalam dunia ini, kita sering kali menilai bukti cinta itu dari pengorbanan. Berapa banyak yang kamu korbankan, maka disitulah akan dinilai betapa besar, berapa besar cintamu untuk seseorang itu. Saudara, di daerah India ada seorang pria bernama Dasrat Manji, ya. Apa yang dia lakukan? Dia ini pergi membelah gunung. Saudara, membelah gunung ini bukan dalam arti puitis gitu ya. Ku belah gunung supaya aku bisa bertemu denganmu. Padahal dia nggak pernah belah gunung. Tapi Dasrat Manji ini dia betul-betul membelah gunung, Bapak Ibu. Kenapa dia membelah gunung? Jadi ceritanya seperti ini. Pada saat itu dia tinggal di desa yang ada di bawah kaki gunung. Otomatis ketika dia mau pergi bekerja, dia mau pergi ke kota, dia harus melewati gunung, ya, karena dia bekerjanya di kebun, ya, dia harus melewati gunung. Nah, suatu kali istrinya ini ketika mau menyusul dia ke tempat kerja, istrinya ini terjatuh, Bapak Ibu. Istrinya terjatuh, akhirnya dengan susah payah istrinya ini tetap menghampiri Bapak Dasrat Manji ini ke tempat kerjanya. Nah, di tempat kerja ketika melihat istrinya datang dengan tubuh yang berdarah-darah, Bapak Dasrat ini berusaha sedemikian rupa untuk membawa istrinya pergi ke rumah sakit. Karena mereka tinggal dan bekerja di daerah pegunungan, otomatis jalannya susah. Sehingga ketika sampai di rumah sakit, istrinya Bapak Dasrat ini sudah meninggal. Rasa sakit karena ditinggalkan orang yang dia kasihi membuat dia bertekad untuk membelah gunung, supaya tidak ada lagi kejadian kehilangan seperti demikian. Dan betul saja dia berhasil membelah gunung dengan peralatan seadanya. Dikerjakan setiap hari selama waktu yang cukup lama, puluhan tahun. Akhirnya dia berhasil membelah gunung, dalam arti dia membuat sebuah jalan. Dari gunung itu bisa jalan dengan mudah ke kota. Ini adalah bukti cinta dia kepada istrinya. Nah, saudara, kita seringkali melihat bukti cinta itu dari pengorbanan. Berapa banyak yang berani kamu korbankan untuk saya? Kalau banyak, berarti saya tahu di situ kamu cinta saya. Tapi kalau kamu tidak berani mengorbankan satu hal pun untuk saya, maka saya tidak berani mengatakan kamu mencintai saya. Nah, saudara, Kristus datang ke dalam dunia, menjadi manusia yang sebetulnya hina,
Manusia yang tidak ada artinya, dia mau menjadi seperti kita. Dia meninggalkan sorga, dia mengosongkan dirinya menjadi sama seperti Anda dan saya. Ini adalah tanda cinta. Berapa banyak yang dikorbankan oleh Kristus untuk kita, Bapak Ibu? Tentu tidak bisa kita hitung. Berapa banyak yang telah Yesus korbankan untuk kita. Saudara yang terkasih, bukti cinta yang sebesar ini masihkah membuat kita tidak mau mencintai Dia? Sebentar lagi kita akan memperingati hari Natal. Apakah hari Natal ini hanya bicara soal kebahagiaan saya, dan kebahagiaan saya? Atau Natal ini bisa kita maknai sebagai pemberian hati kita untuk Kristus karena Dia sudah mencintai kita dengan kasih yang luar biasa. Lalu saudara, kita akan belajar hal yang kedua, bukti cinta Allah kepada manusia. Kita baca lagi di dalam ayat yang tadi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Saudara yang terkasih, dikatakan firman itu ketika menjadi manusia, dia tidak diam di langit ya, dia tidak diam di tempat yang tidak bisa kita jangkau. Firman ketika menjadi manusia, dia diam dikatakan di antara kita, di antara manusia. Manusia seperti apa kita ini, Bapak Ibu? Tentu kita tahu, kita adalah manusia berdosa. Tetapi anak Allah yang maha tinggi ini mau diam di antara kita. Ini adalah juga bentuk kasih Allah. Dia yang tidak berdosa mau diam di antara orang berdosa. Dia yang tidak punya cacat celah mau diam di antara orang yang begitu banyak cacat celahnya, orang yang begitu banyak durhakanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukan Dia sama seperti kita. Yesus tentu berbeda dari kita. Dia anak Allah yang maha tinggi, Dia suci, tidak berdosa, tetapi Dia mau diam di antara kita yang tidak selevel sama sekali dengan Dia. Dia mau diam di antara manusia yang hina, jahat, dan bahkan selalu tercela kelakuannya. Saudara, anak Allah mau diam di antara kita. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah bukti cinta Allah bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah kisah gitu ya tentang seorang perempuan dan seorang pria. Sang pria ini berasal dari keluarga konglomerat yang sangat kaya. Bahkan sang pria ini adalah keturunan seorang bangsawan. Lalu dia berkenalan dengan seorang perempuan biasa, bekerja di salon yang penghasilannya itu kadang tidak cukup untuk biaya hidup 1 bulan. Nah saudara, ketika pria ini bertemu dengan wanita ini, lalu pria ini melakukan pendekatan dan akhirnya mereka jadian, sang perempuan ini mulai berpikir, saya kan gak punya apa-apa, kenapa ya dia mau sama saya? Lalu akhirnya si cewek ini mulai nanya ke cowoknya, saya ini kan gak punya apa-apa, kamu kok kenapa mau sama saya? Lalu si pria ini mengatakan, saya cinta sama kamu. Lalu perempuan ini gak percaya juga, cinta apa buktinya kalau kamu cinta saya? Lalu cowoknya bilang, kamu mau bukti apa? Oke, coba sekarang kamu lepaskan semua aset perusahaanmu dan pilihlah saya untuk menjadi pasanganmu. Apakah kamu mau tetap sama-sama saya? Kalau saya bilang pengorbanan yang harus kamu lakuin itu adalah lepas semua aset perusahaanmu. Lalu si pria ini mulai menimbang-nimbang, aset perusahaan saya ini penting bagi saya gitu. Tapi akhirnya pria ini melepaskan seluruh aset perusahaannya, Bapak Ibu, demi perempuan ini. Lalu ternyata perempuan ini masih gak puas juga gitu ya. Aduh, apa ya bukti lainnya kalau dia ini beneran cinta sama saya? Oke, sekarang jangan pernah kamu menikmati fasilitas dari keluargamu yang kaya. Jangan kamu pakai kartu kredit, jangan kamu pakai harta kekayaan orang tuamu, ya. Kamu harus hidup berdasarkan hasil jerih payahmu sendiri gitu ya. Kamu lepaskan
melepaskan itu, kebergantungan dengan kekayaan orang tuamu itu. Lalu si cowok ini mikir, ya udah saya lepas deh. Saya lepas kebergantungan saya dengan fasilitas yang disediakan keluarga saya. Si cowok udah kehilangan aset perusahaan, lalu si cowok juga udah kehilangan fasilitas di dalam keluarganya. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, si perempuan ini masih nggak percaya gitu ya. Dia masih penasaran, bukti cintamu tuh apa sih sama aku? Sekarang kamu tinggalkan rumahmu, tinggalkan orang tuamu, menikah dengan saya. Waduh Bapak Ibu, si cowok ini mulai mikir, waduh saya harus ninggalin keluarga saya, ninggalin mama papa saya, ninggalin semuanya hanya untuk sama-sama dia. Waduh, emang dia siapa? Udahlah, kalau cewek kayak gini aja banyak kali maunya, ya udah saya tinggalin aja. Akhirnya hubungan mereka berakhir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cinta di dalam dunia ini dibatasi. Pengorbanan kita dibatasi. Kita terkadang tidak berani berkorban terlalu banyak untuk orang yang katanya kita sayang, untuk orang yang katanya kita cinta. Untuk berkorban aja terkadang kita masih hitung-menghitung. Cinta di dalam dunia ini identik dengan nilai transaksi. Kamu berkorban untuk saya, baru saya mau berkorban untuk kamu. Kalau pengorbanan saya sudah terlalu besar, maka saya tidak mau lagi berkorban. Kalau saya sudah berkorban terlalu banyak, maka saya tidak mau lagi berkorban. Bapak Ibu, inilah cinta yang ada di dalam dunia ini. Kita menghitung pengorbanan kita, apakah setimpal dengan cinta yang kita dapatkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika saya mengajak Anda untuk menghitung pengorbanan yang dilakukan Kristus untuk Anda, apakah setimpal dengan pengorbanan yang katanya sering Anda lakukan untuk Kristus? Anda mengorbankan waktu, Anda mengorbankan tenaga, Anda mengorbankan hati, kadang sakit hati, pelayanan. Apakah itu setimpal dengan apa yang sudah Kristus korbankan untuk kita? Terkadang saya berpikir Bapak Ibu, ketika saya mulai menghitung-hitung apa yang sudah saya korbankan untuk Tuhan. Saya sudah berkorban waktu, saya sudah berkorban ini, saya sudah berkorban itu, bahkan juga hati saya seringkali sakit hati, tapi saya udah berkorban demi Kristus. Ketika saya menghitung pengorbanan saya, di situ saya sadar bahwa saya sedang menjadi orang yang tidak tahu diri. Karena apa yang Kristus korbankan untuk saya tidak akan pernah sebanding dengan apa yang saya sudah korbankan untuk Kristus. Bahkan sekalipun saya mengorbankan nyawa saya untuk Kristus, itu tidak pernah sebanding dengan apa yang Kristus sudah korbankan untuk saya. Oh, Kristus korbankan nyawa, ya udah saya juga korbankan nyawa saya untuk Kristus, sebandingkan. Saudara, pengorbanan Kristus tidak pernah sebanding dengan pengorbanan kita. Sekalipun Anda dan saya berani mengorbankan nyawa untuk Kristus, tetap tidak akan pernah sebanding. Pengorbanan anak Allah yang maha tinggi, lahir sebagai manusia, dia punya kuasa untuk memilih mau lahir di mana. Tetapi dia lahir di dalam keluarga yang sederhana. Dia betul-betul mengosongkan dirinya, Bapak Ibu. Inilah yang dinamakan cinta, yang kita sebut sebagai cinta yang agape. Cinta yang tidak bisa mengharapkan balasan. Cinta yang tidak bisa kita balas, hanya dapat dilakukan oleh Kristus bagi kita. Inilah cinta kasih Allah bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita sama-sama merayakan Natal, mari kita sama-sama melihat ke dalam hati kita, melihat ke dalam diri kita. Selama kita menjalani hidup sebagai orang percaya, apakah kita seringkali menghitung pengorbanan kita untuk Tuhan? Apakah kita juga seringkali merasa bahwa saya sudah keluar banyak untuk Tuhan? Apakah kita juga seringkali di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak berani membuktikan cinta kita kepada Tuhan? Saudara, di dalam dunia ini, orang percaya dimanapun berada, tidak ada yang dapat membayar, menandingi, dan mengalahkan
cinta Allah bagi manusia. Cinta yang begitu besar ini telah datang ke dalam dunia untuk Anda dan saya. Mari sama-sama kita melihat hati kita. Siapkah kita menyambut cinta kasih terbesar dan terindah itu? Siapkah diri kita memperingati hari di mana Kristus lahir, hari di mana cinta kasih Allah dibuktikan bagi setiap manusia? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh belajar hari ini dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, di dalam segala keterbatasan kami, mohon Tuhan menolong supaya kami dapat belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi hari lepas hari. Tuhan, persiapkanlah hati dan diri kami, bahkan pikiran kami, untuk boleh menyambut kelahiran-Mu dengan hati yang bersih dan hati yang suci di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita berdoa, mari kita naikkan pujian yang kedua, 1000 lilin. Pertama, kita akan mendoakan bangsa dan negara kita. Pertama, kita doakan agar presiden dan seluruh pemerintahan dapat bekerja dengan jujur dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, kita berdoa agar pemimpin kita, Kota Medan, yang telah terpilih dapat membenahi Kota Medan ke arah yang lebih baik lagi. Yang ketiga, kita doakan agar vaksin COVID dapat segera disalurkan kepada rakyat, sehingga virus COVID-19 dapat segera teratasi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan pemerintahan kami, Tuhan, ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah dari jajaran yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan berikan kepada para pemimpin negara kami ini, Tuhan, hati yang takut kepada Engkau, sehingga mereka boleh bekerja dengan jujur dan mereka boleh mengutamakan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dengarkanlah permohonan kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Kota Medan yang baru saja menyelesaikan pilkada. Biarlah wali kota yang terpilih Tuhan
boleh memiliki hati untuk membenahi kota Medan lebih baik lagi, yang berbeda dengan pemerintahan di masa-masa yang lampau, sehingga kota Medan boleh semakin maju dan rakyat semakin sejahtera. Kami juga berdoa ya Tuhan, kerinduan kami sampaikan kepada Engkau. Tuhan tolong supaya vaksin COVID-19 ini boleh segera disalurkan kepada rakyat Tuhan. Dan kiranya segala sesuatu aktivitas kehidupan kami boleh kembali normal karena COVID ini teratasi. Kami mempercayakan doa kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh menjawab doa kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita mau berdoa bagi gereja kita. Pertama kita doakan rencana Natal online GMI Titus agar dapat berjalan dengan lancar, khususnya proses rekamannya. Yang kedua kita berdoa agar majelis GMI Titus makin sehati dalam melayani Tuhan. Yang ketiga kita doakan pengkhotbah minggu ini yaitu Boksu Tahir Wijaya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk perayaan Natal tahun ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, di mana kami tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja. Namun biarlah hati kami boleh senantiasa merindukan Tuhan, boleh senantiasa bersekutu dengan Tuhan, sehingga kami boleh mencari Tuhan walaupun hanya melalui perayaan Natal via YouTube secara online. Tuhan, kami menyerahkan proses rekamannya, kiranya boleh berjalan dengan lancar dan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap majelis GMI Titus. Tuhan tolong Tuhan supaya kami semua memiliki hati, kesatuan hati, dan sungguh-sungguh melayani Tuhan, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Boksu Tahir yang akan menyampaikan khotbah minggu ini. Mari Tuhan yang memberkati Boksu Tahir dengan kesehatan yang baik, hikmat bijaksana yang daripada Tuhan, sehingga boleh menyampaikan firman Tuhan yang sesuai dan berkenan kepada kehendak Tuhan. Dan kami semua yang mendengarnya boleh diberkati, boleh mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan sempurnakan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita mau berdoa bagi sekolah Metodis 11. Pertama kita doakan agar kepala sekolah, guru, staf, dan seluruh pekerja Metodis 11 boleh terhindar dari bahaya COVID-19. Yang kedua kita berdoa untuk rencana tatap muka di bulan Januari agar dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga kita doakan proses pembukaan SMA Metodis 11 kiranya boleh terwujud sesuai dengan kehendak dan perkenaan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur untuk keberadaan sekolah Metodis 11. Kalau sekolah Metodis 11 boleh ada, boleh berdiri sampai saat ini, semua karena kasih dan pertolongan serta penyertaan Tuhan. Tuhan, kami tetap mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Tuhan berkati kepala sekolah, staf, pegawai, guru, semua pekerja di Metodis 11. Jauhkan dari bahaya sakit penyakit khususnya COVID-19 ini ya Tuhan. Berikan juga semangat bekerja, melayani dunia pendidikan di tengah-tengah kesulitan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kerinduan kami agar di tahun ajaran semester depan kami boleh mengajar murid secara tatap muka. Tuhan, tolong supaya semuanya ini boleh terwujud dan Tuhan yang berkehendak. Kami juga berdoa Tuhan untuk kerinduan kami untuk pembukaan SMA. Tuhan boleh menyatakannya dan mewujudkannya tepat pada waktu yang Tuhan sudah rencanakan. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan selalu ada bagi sekolah Metodis 11. Terpujilah nama Tuhan, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya kita mau berdoa bagi jemaat lansia GMI Titus. Mari kita doakan kesehatan dari Ailai Kim, Ailai Xuan, Ai Huang Ching I, Mama Rafe, Aceh Hot Chai, dan juga Mama saya sendiri dan Mama Witing. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita selalu kepada setiap jemaat lansia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Engkau Allah yang baik. Engkau yang menjaga hari-hari hidup dari anak-anak-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengingat jemaat lansia yang ada di GMI Titus.
Mari Tuhan yang memberkati mereka dengan kesehatan yang baik, dengan sukacita menjalani hidup pada masa tua. Tuhan berkatilah Ai Lai Kim, Ai Lai Son, Ai Huang Jing I, Mama Rafe, Mama Li Ting, Mama saya sendiri dengan kesehatan yang baik. Dengarkanlah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saat ini kita akan doa khusus bagi jemaat GMI Titus. Pertama, mari kita doakan bagi jemaat yang akan dibaptis, yaitu saudara Li Ho Hin dan istrinya Liani, yaitu papa dan mama dari Sufina, juga Ibu Johanna, yaitu Ai Marendal, Ai Mihua. Kita doakan agar mereka boleh semakin bertumbuh dalam iman kepada Kristus dan terus dikuatkan untuk mengabdi pada Kristus. Yang kedua, kita doakan untuk saudara Willis dalam pekerjaannya agar diberikan kelancaran. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Engkau Allah yang baik. Engkau memanggil anak-anak-Mu melalui pewartaan Injil, dan kami bersuka cita Tuhan kalau saudara kami, saudara Li Ho Hin dan istrinya saudari Liani akan menyerahkan diri dibaptis. Begitu juga dengan Ibu Johanna, Ai Mei Hua yang tinggal di Marendal. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong mereka dalam pertumbuhan imannya, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, ada penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara Willis, kiranya Tuhan menolong dia di dalam pekerjaannya setiap hari. Tuhan berikan kelancaran, sehingga ada kesulitan, Tuhan boleh buka jalan, dan ia boleh mendapatkan penyelesaian berkat pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selanjutnya kita akan berdoa bagi anggota keluarga jemaat yang sakit, serta mereka yang mendampingi. Pertama kita doakan Bapak Petrus, kemudian Bapak Yao Choi, Papa dari saudara Willis, Mama dari saudari Selvia, Aci Aweng dan Aci Ameng. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, dalam hidup kami, kadang kami boleh mengalami kesulitan, berbagai kesulitan, baik itu kesulitan kesehatan. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit dan juga bagi mereka yang mendampingi. Kiranya Tuhan senantiasa berikan kesabaran, dan biarlah di dalam keadaan yang tidak nyaman dan tidak menyenangkan ini, Tuhan tetap boleh memberikan penghiburan. Kami berdoa bagi Bapak Petrus, Bapak Yao Choi, Aci Aweng, Aci Ameng, Papa dari saudara Willis. Tuhan boleh memberikan pertolongan Tuhan, penghiburan Tuhan di masa-masa sakit mereka. Kita juga berdoa untuk Mama Selvia, kiranya Tuhan juga memberikan kesembuhan dan iman percayanya. Tuhan tolong supaya ia juga boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, dan nama Yesus kami berdoa, amin. Selanjutnya kita juga mau berdoa untuk adik ipar saya sendiri, yaitu saudari Juliati. Kita doakan untuk kesehatannya, untuk iman percayanya. Juga kita doakan kesehatan dari Ai Mihua, Ai Marendal yang mengalami pembengkakan di perut, untuk Mama dari Bok Suwira, untuk kesehatan dan supaya tetap percaya kepada Tuhan. Kita juga berdoa untuk saudari Nini, kakak dari saudari IT, untuk iman percaya dan kesehatan, untuk Papa dan Mama Jelis, untuk kesehatan dan iman percaya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa untuk saudari Juliati, adik ipar saya sendiri. Tuhan tolong untuk kesehatannya di masa dia menjalani kemoterapi, dan juga untuk imannya Tuhan. Kiranya Tuhan memberi dia kesempatan boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kami juga berdoa untuk Ai Marendal yang mengalami pembengkakan di perut. Kalau saat ini beliau menjalani pengobatan, kiranya Tuhan memberkati tangan dokter yang mengobati. Kami juga berdoa untuk Mama dari Bok Suwira. Kiranya orang tua ini di masa sakitnya, Tuhan berikan kesabaran dan penghiburan. Dan kepada keluarga yang menjaga dan merawat, Tuhan juga berikan ketabahan dan kesabaran. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak dari saudari IT, yaitu saudari Nini, untuk iman percaya dan kesehatannya. Terakhir kami juga berdoa untuk Papa dan Mama Jelis. Mereka masih belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kiranya Tuhan juga boleh buka jalan, sehingga mereka juga mendapatkan anugerah keselamatan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saat ini kita akan mengakhiri doa malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. 主祷文，我们在天上的父，
愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临。愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人。不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。